di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 246, aku datang menemuimu sekarang, Tuan Muda Zion. Steve menerima telepon dari Mark. Setelah menutup telepon, dia segera bergegas. Dalam waktu singkat, dia tiba di tempat yang ditentukan yang dipilih oleh Mark. Dia tercengang saat dia melihat wajah Mark. Ada apa, Tuan Muda Zion? Pada saat itu, wajah Mark ada sidik jari merah cerah di atasnya. Ekspresinya sangat geram. Steve tidak tahu apa yang terjadi dan tidak berani membayangkan siapa di seluruh provinsi Brak yang berani memukul Mark. Aku harus membuat Jasper jatuh, berapapun harga yang harus aku bayar untuk itu. Mark memelototi Steve dengan kejam dan berkata dengan nada ganas yang dalam. Sudut mulut Steve berkedut. Dia memiliki keinginan untuk menanyakan alasannya tetapi dia menelan ludahnya karena dia tidak punya nyali untuk melontarkan komentar lain. Dia berpikir, mungkinkah Jasper yang secara pribadi memukul Mark? Apapun yang terjadi, Mark bersumpah untuk membuat Jasper jatuh. Ini berita bagus. Memang, Steve tidak memikirkannya. Suaranya yang dalam terdengar ketika dia berkata kepada Mark, Tuan Muda Zion, jika kau benar-benar ingin membuat mereka jatuh, aku punya ide yang pasti akan membuat mereka berharap mereka mati daripada hidup. Mark menatap Steve dan berkata jahat, berhenti bertele-tele dan ucapkanlah. Steve terkekeh dan berkata, Tuan Muda Zion, tidak peduli seberapa hebat Jasper dan Wendy, mereka hanyalah dua makhluk biasa. Kita bisa menemukan seseorang dengan kemampuan yang jauh lebih kuat untuk mengalahkan Jasper hingga dia cacat, lalu menculik Wendy. Pada saat itu, bukankah itu panggilanmu untuk melakukan apapun yang kau inginkan pada wanita cantik seperti Wendy? Bahkan jika kau memperkosanya di depan Jasper, dia hanya bisa berbaring di tanah dan mengaum semaunya. Mendengar komentar Steve membuat mata Mark berbinar. Pikirannya dibanjiri bayangan Jasper dipukuli sampai berlumuran darah dan tergeletak di tanah. Sementara itu, Wendy diikat, memungkinkan dia naik ke atas tubuhnya. Mark merasakan sensasi hangat mengalir di sekujur tubuhnya seolah tamparan di wajahnya tidak lagi sakit. Namun, di detik berikutnya, Mark ragu-ragu dan berkata, tapi Dawson bukanlah seseorang yang harus kita lawan. Jika kita melakukan itu, Dawson adalah orang terkaya di seluruh provinsi dan tentu saja peduli dengan harga dirinya. Jika hal seperti itu terjadi pada putrinya, apakah dia akan memiliki martabat untuk menyebarkan berita itu? Steve bertanya balik, dan di wajahnya ada ekspresi jahat. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan hati Wendy. Namun, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia setidaknya ingin menghancurkan Wendy. Bukankah kau seorang dewi? Bukankah kau seseorang yang selalu di atas? Bukankah kau selalu menatapku dengan jijik? Kalau begitu, aku mungkin juga menghasut Mark untuk memperkosamu. Kami akan melihat apakah kau masih bisa bertindak elegan. Steve, yang sudah gila karena kecemburuan dan kebencian yang ada di dalam dirinya, sangat senang. Tuan Muda Zion, kau adalah tuan muda dari keluarga Zion. Kau memiliki status bergengsi. Ketika semuanya beres, tidak ada jalan untuk kembali. Keluarga Suler tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, insiden itu sudah terjadi. Entah Dawson membuat keributan tentang insiden itu dan membiarkan semua orang di provinsi itu menggodanya, atau dia hanya harus mengakui kau sebagai menantunya. Jika dia pintar, dia tidak akan memilih yang pertama. Kemudian, kau tidak hanya akan melawan mereka dan mendapatkan kemenangan, tetapi kau juga akan mendapatkan Wendy. Yang lebih penting adalah selama waktu itu. Terserah kau bagaimana kau ingin menyiksa Jasper, pria yang hanya mengandalkan wanita. Mendengar analisis Steve membuat Mark menyipitkan matanya. Sinar jahat di matanya semakin intens. Tidak buruk, tidak buruk. Mark menepuk bahu Steve dan berkata, jika masalah ini berhasil, di masa depan, industri masa depan keluargamu akan menjadi mitra bisnis keluarga Zion. Bab 247 Steve sangat senang. Dia tidak bisa lagi menahan senyum yang terpampang di wajahnya. Dia mengambil kesempatan itu dan berkata, Tuan Muda Zion, poin terpenting dalam rencana ini adalah mencari seseorang yang dapat diandalkan namun memiliki kemampuan hebat untuk membantumu menculik Wendy. Dan sementara itu, dia juga dapat menghabisi Jasper. Dan aku kebetulan mengenal orang seperti itu. Mark berkata dengan penuh semangat, bagus. Bahkan para dewa pun membantuku.
Cepat, panggil orang itu ke sini. Ingat, pria itu harus bisa diandalkan. Di rumah sakit umum Provinsi Brak. Di mana keluarga Kathy. Seorang perawat berteriak keras ke aula yang dipenuhi orang. Seorang pria, yang tingginya bahkan tidak 18 ocm, melangkah. Dia memiliki fisik yang tidak besar tetapi masih memancarkan aura dingin yang tajam. Aku adiknya, kata Julian kepada perawat. Perawat itu menghela napas dan memasukkan setumpuk uang ke tangan Julian, sambil berkata, ini adalah tagihan Kathy untuk minggu ini. Saat ini, akun tersebut menyatakan bahwa kau belum membayar tagihan. Cepat dan pergi kumpulkan dana. Setelah perawat pergi, Julian menatap tumpukan besar uang kertas di tangannya. Wajahnya yang tegas mengungkapkan kesedihan dan siksaan. Sejak saudara perempuannya didiagnosis menderita leukemia, saudara-saudaranya telah menghabiskan seluruh tabungan mereka. Hadiah uang yang dia menangkan sebelumnya dari turnamen seni bela diri dan uang yang diperoleh melalui penampilannya selama ini terlalu kecil jumlahnya ketika berhadapan dengan leukemia. Julian menggertakkan gigi dan datang ke bangsal di lantai atas. Seorang wanita dengan ekspresi rapuh di wajahnya sedang duduk di ranjang rumah sakit. Itu adalah kakak perempuannya, Kathy. Kau harus istirahat yang baik, Kak. Sore nanti kau mau cuci darah, kata Julian. Kathy menghela napas dan berkata, Jul, kita belum punya uang, kan? Julian memaksakan diri untuk tersenyum. Jangan khawatir, Kak. Aku akan meminjam beberapa dari teman-temanku. Kau tidak perlu khawatir tentang uang itu. Mustahil Kathy tidak bisa melihat maksud Julian untuk menghiburnya. Dia berkata, Jul, ayo pulang. Aku tidak ingin dirawat. Satu sesi cuci darah menghabiskan biaya lebih dari 200.000. Kita bahkan tidak punya uang. Selain itu, kita tidak dapat menemukan sumsum tulang yang cocok. Aku akan tetap pergi bagaimanapun caranya. Julian memasang tampang keras kepala dan berkata, tidak mungkin, Kak. Bahkan jika aku harus keluar semua, aku akan memastikan kau dirawat. Jangan khawatir tentang uang. Aku akan memikirkan caranya. Tepat ketika kedua bersaudara itu sedang bertengkar, telepon Julian berdering. Julian berjalan keluar dari bangsal dan menjawab panggilan itu. Setelah setengah jam, Julian datang ke kamar pribadi di sebuah restoran. Steve, orang yang memanggilnya, sedang duduk di ruangan bersama Mark. Mereka telah menunggu kedatangannya. Melihat Julian telah masuk, Steve berbalik dan menghadap Mark sebelum berkata sambil terkikik, Tuan Muda Zion, ini petarung bagus yang aku bicarakan. Dia mulai berlatih tinju pada usia 5 tahun. Pada usia 8 tahun, ia mulai terjun ke tinju profesional. Pada usia 15 tahun, ia berhasil meraih hasil yang baik di industri tinju dan menjadi juara dalam turnamen tinju nasional kategori remaja. Dia adalah juara 3 kali berturut-turut di kategori 60 kg. Dia petarung langka dan salah satu yang terbaik di seluruh negeri, apalagi di Provinsi Brak. Mata Mark berkilauan semakin dia mendengar. Dia mengangguk dan berkata, tidak buruk. Dia memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Steve tersenyum bangga, berbalik, dan berkata kepada Julian, ini Tuan Muda Zion. Dia membutuhkan bantuanmu. Setelah masalah selesai, kau dapat segera pergi dengan 1 juta. Napas Julian menjadi lebih berat ketika dia mendengar angka 1 juta. Dalam hal kemampuan bertarung, dia yakin dia bisa mengalahkan semua orang di negara dengan kelompok usia yang sama dengannya. Namun, karena insiden kecil, dia tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Saat ini, Julian sedang membutuhkan uang. Demi uang, dia rela melakukan apa saja. Mark mengeluarkan foto Jasper dan Wendy, yang telah diambil secara rahasia, dan melemparkannya ke atas meja. Dia berkata, 2 orang ini sekarang berada di Hotel Marriott. Pukuli orang ini sampai dia cacat, lalu culik wanita ini. Setelah selesai, beritahu aku. Sesederhana itu. Bab 248 di sisi lain, Wendy dan Jasper hampir menghabiskan sepanjang hari bermain di luar. Hari itu, Wendy bermain dengan penuh semangat. Dia tidak pernah begitu bahagia dalam hidupnya. Mereka berjalan-jalan di sepanjang jalan, menonton film, menikmati makanan ringan, dan bahkan melakukan perjalanan ke taman hiburan. Hanya saja Wendy tidak seberani itu. Wahana mendebarkan seperti menara jatuh, dia tidak punya nyali untuk naik. Akhirnya, dia menarik Jasper untuk naik 2 putaran komedi putar.
Jasper mengikuti rencananya. Itu adalah kesempatan langka bagi Wendy untuk menjadi sebahagia ini, dan dia juga senang karena dia santai sejenak. Ketika mereka kembali ke hotel dari jajan makanan ringan, Wendy sangat lelah sehingga dia tertidur. Jasper mengeluarkan ponselnya dan melihat ada sekitar 10 panggilan tak terjawab dari Xavier. Dia akhirnya menelepon kembali. "Tuan Johnson, aku menemani kekasihku tadi. Apa ada masalah?" Tanya Jasper dengan tenang. Dilihat dari cara Xavier mencari Jasper dengan begitu mendesak, mungkin Xavier sudah memverifikasi beberapa informasi mengenai masalah yang Jasper ceritakan padanya tadi pagi. "Tuan Lin, akhirnya aku bisa menghubungimu." Xavier tidak bisa menahan senyum getir ketika dia mendengar alasan kasual Jasper. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun yang tidak terkait dan segera berkata, "Mengenai masalah yang kau ceritakan hari ini, aku mengirim seseorang untuk memeriksanya ketika aku kembali. Itu tidak terlihat terlalu bagus. Manusia benar-benar tidak dapat diprediksi." Jasper tersenyum ketika dia menjawab, "Sejak zaman kuno, hal tersulit untuk diprediksi adalah pikiran seseorang. Karena kau sudah mendapatkan beberapa wawasan, maka aku yakin kau akan setuju dengan rencanaku, bukan?" Xavier berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun aku telah menemukan beberapa jejak, belum ada bukti. Hanya saja aku sudah bisa merasakan sesuatu bahkan tanpa bukti. Mengenai rencanamu, aku akan melaksanakannya dengan kemampuan terbaikku. Aku sudah menghubungi beberapa pemasok yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa menolak persyaratan murah hati yang akan aku tawarkan kepada mereka. Besok, aku pasti akan memotong seluruh rantai pasokan Future Industries." Jasper berkata sambil tersenyum, "Bagus. Besok, bagian pertama dana untuk kerjasama antara JW Real Estate dan Ambition Corporation akan dikreditkan. Mengenai pemasok itu, kau harus ingat untuk berhati-hati saat menandatangani kontrak dengan mereka." Xavier mengangguk dan berkata, "Mengerti. Kau dapat yakin tentang itu, Tuan Lin. Hanya saja, apakah kau tidak takut aku tidak akan menepati janjiku setelah kau mengkreditkan dana itu kepadaku besok?" Pada saat itu, mobil berhenti di pintu masuk Hotel Marriott. Jasper membuka pintu mobil dan membantu Wendy turun dari mobil. Saat dia berjalan ke lobi hotel, dia berkata, "Kau tidak akan punya nyali, Tuan Johnson." Xavier terdiam untuk waktu yang lama dan tiba-tiba berkata sambil tertawa, "Tuan Lin, aku menyadari menjadi temanmu jauh lebih meyakinkan daripada menjadikanmu musuh. Aku akan menunggu kabar baikmu besok." Jasper tersenyum dan menutup telepon. Begitu dia meletakkan teleponnya, Jasper memperhatikan saat dia masuk melalui pintu, seorang pria bangkit dan berjalan ke arahnya dengan motif yang jelas. Ada bahaya. Jasper menatap wajah yang sangat familiar di ingatannya, tapi itu adalah wajah yang terlihat terlalu muda. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Wendy, "Tolong aku dan pergi ke area longe untuk memesan makan malam untukku, oke?" Wendy bingung. Jasper tidak memiliki kebiasaan makan malam. Terlebih lagi, mereka berdua baru saja kembali dari jajan makanan ringan. Namun, karena Jasper sudah berbicara, Wendy tidak berpikir lebih jauh dan dengan patuh menjawabnya. Dia kemudian berputar untuk menuju ke area longe di samping lobi. Wendy dan Julian berpapasan. Julian melihat sosok punggung Wendy. Kemudian, dengan ekspresi geram, dia mendekati Jasper. Setelah menjalani 2 kehidupan setelah dilahirkan kembali, dia telah membuat banyak musuh. Jasper bisa merasakan bahwa pria yang mendekatinya merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Namun di Provinsi Brak, siapa yang berani menyuruh seseorang untuk membuat masalah dengannya? Mungkinkah itu Mark? Kecuali dia, tidak ada orang lain. Sebelum Jasper bisa berbicara, Julian berkata, "Seseorang memberi aku uang, meminta aku untuk membantunya. Maafkan aku." Setelah mengatakan ini, Julian membungkuk dalam-dalam ke arah Jasper tanpa peringatan sebelumnya. Julian hanya berlatih tinju karena minat dan hobi. Tinju adalah gairah hidupnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan menggunakan kemampuan ini untuk melakukan kejahatan. Ditambah lagi, melawan 2 orang asing juga. Namun di Provinsi Brak, siapa yang berani menyuruh seseorang untuk membuat masalah dengannya? Mungkinkah itu Mark? Kecuali dia, tidak ada orang lain. Sebelum Jasper bisa berbicara, Julian berkata, "Seseorang memberi aku uang, meminta aku untuk membantunya. Maafkan aku." Setelah mengatakan ini,
Julian membungkuk dalam-dalam ke arah Jasper tanpa peringatan sebelumnya. Julian hanya berlatih tinju karena minat dan hobi. Tinju adalah gairah hidupnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan menggunakan kemampuan ini untuk melakukan kejahatan. Ditambah lagi, melawan dua orang asing juga. Bab 249. Namun, Julian tidak punya jalan keluar. Dia harus melakukannya demi uang. Julian berencana untuk segera mengambil tindakan begitu dia selesai berbicara dan membungkuk. Tetapi ketika dia meluruskan tubuhnya, Jasper tiba-tiba berbicara. Jika saudara perempuanmu yang menderita leukemia mengetahui bahwa kau membantu orang jahat melakukan kejahatan demi uang, dia tidak akan pernah memaafkanmu bahkan setelah dia meninggal. Pupil mata Julian dengan cepat menyusut. Dia menatap Jasper dan berdiri membeku di lantai. Dia tercengang. Jasper memandang Julian dan mendesah dalam hati. Sangat sedikit orang yang tahu tentang Julian. Setelah 5 tahun, dia akan mengejutkan seluruh bangsa menggunakan nama lain. Rexy, biksu petarung. Dia belajar tinju, dan dia adalah orang pertama yang mengalahkan 18 orang sekaligus sepanjang 50 tahun sejarah tinju. Dengan kemampuannya, dia telah membuat dirinya sendiri terkenal. Dia bukan hanya master tinju. Dia akrab dengan gaya bertarung lainnya termasuk seni bela diri campuran. Dia benar-benar menguasai segala macam gaya bertarung. Kemudian, ia mengikuti turnamen dunia dan mencatatkan kemenangan beruntun dengan 22 kemenangan berturut-turut. Dia tidak pernah kalah dalam pertandingan. Dengan status atlet 60 kg, ia hanya menggunakan 15 detik untuk melumpuhkan Raja Tinju 110 kg. Membuat dirinya mendapatkan gelar biksu petarung legendaris. Selama wawancara Julian setelah itu, dia mengungkapkan bahwa penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah menyaksikan saudara perempuan kandungnya disiksa sampai mati karena leukemia. Banyak pasien leukemia tidak dapat menemukan donor sumsum tulang yang cocok dan meninggal. Namun, saudara perempuannya sebenarnya telah menemukan donor sumsum tulang yang cocok, tetapi karena mereka tidak memiliki uang untuk operasi transplantasi, dia akhirnya meninggal di ranjang rumah sakit dengan penyesalan. Itu adalah rasa sakit terbesar Julian. Menghitung waktunya, saat itulah Katie, kakak biksu petarung atau Julian, disiksa oleh leukemia. Jika tidak ada kecelakaan, Katie akan meninggal setelah setengah tahun lagi. Kemudian, Julian menggunakan nama Rexy si biksu petarung. Dia akan memberikan segalanya untuk belajar bertarung selama 4 tahun dan menjadi terkenal. Jasper tidak menyangka Mark bisa mencari Julian. Jika itu orang lain, Jasper akan benar-benar dalam masalah. Namun, dia tahu bahwa jauh di lubuk hati Julian tersimpan semangat seorang kesatria. Menambah kata-kata yang dia katakan sebelumnya, Jasper yakin dia mampu membuat Julian kembali ke sisi terang dari sisi gelap. Aku tahu kakakmu menderita leukemia. Saat ini, kalian berdua sangat miskin sampai-sampai tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Kau berada di ambang diusir dari rumah sakit. Tapi aku bisa membantumu. Jasper menatap Julian dan berkata. Julian menatap Jasper dan berkata dengan nada dalam, bagaimana kau tahu tentang aku dan saudara perempuanku? Ada sangat sedikit hal di dunia yang tidak aku sadari. Jasper tersenyum karena dia bisa merasakan kebaikan yang masih ada pada Julian. Jika masih ada secercah harapan, dia tidak akan pernah mengambil jalan ini. Sedangkan Jasper, dia bisa memberinya harapan. Bukan hanya harapan, tapi jalan yang cerah dan di mana dia bisa menyembuhkan kakaknya. Aku bahkan tahu bahwa Mark yang membuatmu melakukan ini, kan? Komentar Jasper membuat Julian terdiam. Diam berarti dia menyetujuinya secara diam-diam. Jasper berkata sambil tersenyum, pikirkanlah. Mark mengirimmu untuk melawanku. Setelah semuanya beres, dia akan memegang titik lemahmu. Apa kau pikir kau dapat lepas darinya? Ekspresi Julian berubah menjadi yang terburuk. Pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkan mengapa Jasper tahu banyak tentang masalahnya. Sebaliknya, dia mulai mempertimbangkan kembali niat Mark. Sebelumnya, karena pola pikirnya untuk mendapatkan uang untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dia tidak mempertimbangkan hasilnya. Namun, pada saat ini, dia mulai ragu. Mark tidak berani datang dan mencariku tapi malah menyuruhmu melawanku. Itu artinya dia takut padaku. Pikirkan tentang itu. Jika sesuatu terjadi padaku, apa kau pikir kau akan dapat melarikan diri? Ekspresi Julian menjadi geram ketika dia berkata,
Aku tidak bisa diganggu terlalu banyak sekarang, aku hanya butuh uang. Aku bisa memberimu uang. Dan aku bahkan bisa memberimu sumsum tulang yang bisa menyelamatkan kakakmu. Bab 250. Kata-kata Jasper membuat Julian terkesan. Dia tentu tidak ingin melanggar hukum jika dia bisa. Apa bedanya jika dia kuat? Apakah dia mampu melawan hukum? Selama waktu ini, dia mengerti dengan jelas bahwa kekuatan pribadi tidak berarti apa-apa di dunia. Hanya kekayaan dan kekuasaan yang penting. Sedangkan Jasper, sikapnya yang tenang dan tidak tergesa-gesa sejak awal membuatnya jauh lebih kuat daripada Mark atau Steve. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Julian. Jasper terkekeh saat menyadari Julian berubah pikiran. Berapa banyak yang Mark berikan padamu? 1 juta, jawab Julian jujur. Masalah besar, kata Jasper pelan. Kemudian, Jasper mengambil teleponnya dan membuat panggilan telepon di depan Julian. Hai, Tuan Lambert, ini aku. Tarik 2 juta tunai dari brankas perusahaan. Kau punya waktu 30 menit, kemudian, Jasper menutup telepon dan berbalik ke arah Julian untuk berkata, jadi, bisakah kita duduk dan berbicara sekarang? Julian menatap tajam ke arah Jasper sebelum dia mengangguk. Jasper mentraktir Julian makan malam di ruang tunggu. Dia kenyang dan tidak ingin makan apa-apa, jadi dia hanya mengambilkan minuman untuk dirinya sendiri dan Wendy. Sedangkan Julian, dia sangat bangkrut karena menggunakan semua uangnya untuk membeli obat Katie sehingga dia belum makan selama 2 hari. Selain itu, dia adalah seorang seniman bela diri, yang semakin meningkatkan kebutuhan tubuhnya akan makanan. Dengan demikian, dia berhasil makan cukup untuk 8 orang dalam sekali duduk. Mata Wendy membelalak kaget saat melihat jumlah piring kosong. Siapa dia? Dia memiliki nafsu makan yang begitu besar. Apa kau yakin tidak akan terjadi apa-apa? Wendy bertanya sambil mencolek Jasper. Jasper tersenyum. Dia adalah pengawal yang aku urus. Dia hebat dalam pertarungan. Wendy mengedipkan matanya. Dia dilahirkan dalam keluarga kaya dan karenanya akrab dengan konsep pengawal. Pengawal ayahnya biasanya pensiunan anggota pasukan elit, dan mereka bisa memukuli 6 orang sekaligus. Selain hal-hal lain, Wendy merasa bahwa Julian bisa mengalahkan 5 atau 6 pengawal ayahnya dalam hal nafsu makan saja. Setengah jam kemudian, Tuan Lambert berlari menuju hotel dengan kotak kunci kombinasi. Dengan terengah-engah. Setelah menjawab dengan hormat, Jasper mendorong koper itu ke arah Julian dan memberi isyarat agar dia membukanya. Ketika Julian membuka kotak itu, dia melihat 200 bungkus uang $100 ditempatkan dengan rapi di dalamnya. Kegembiraan melintas di mata Julian saat dia berkata kepada Jasper, "Apa? Apa yang kau ingin aku lakukan?" "Tidak banyak. Aku hanya ingin berteman," jawab Jasper dengan lancar. Julian terkejut. "Apakah ini cara orang kaya bertindak? Mereka menghabiskan $2 juta hanya untuk menjadi temanmu." Namun, Julian tidak bodoh. Dia tahu di sisi mana dia harus berada setelah melakukan analisis biaya manfaat. Steve dan Mark ingin dia melanggar hukum, tapi jelas Jasper tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Kakaknya juga mengajarinya sejak kecil untuk menjadi warga negara yang taat hukum. Steve adalah orang yang menghubungiku, dan orang lain yang kau maksud pasti adalah Mark. Steve membayarku untuk melakukan sesuatu untuk Mark. Dia ingin aku datang menemuimu di hotel ini dan memukulmu dan kemudian menculiknya. Julian berhenti sejenak sebelum berkata, "Sebelum aku pergi, aku mendengar mereka mengatakan bahwa Mark akan mempermalukannya di depanmu sehingga kau akan memohon kematian sebelum mereka melakukan apa yang harus dilakukan." Ekspresi wajah Wendy berubah dingin setelah mendengar itu. Dia marah. Betapa keji dan tak tahu malu. Aku tidak pernah menyangka mereka menjadi seperti itu.